Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ulil Absor Abdallah berkelakar soal sogokan hasanah terkait soal pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan. Ulil menyampaikan ini ketika menjawab pertanyaan anggota Badan Legislatif DPR RI dalam rapat dengar pendapat soal undang-undang yang direvisi tentang mineral dan batu bara di Kompleks Parlemen Jakarta. Awalnya Ulil menegaskan bahwa izin usaha tambang kepada ormas keagamaan bukanlah bentuk sogokan. Menurut saya ini bukan sogokan karena mohon maaf, ini pandangan kami ya, kalau penguasa pemerintah memutuskan suatu kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, itu tidak bisa dianggap penyogok rakyat. Kata Ulil dalam RDPU di Kompleks Parlemen Jakarta. Tepatkah istilah sogokan hasanah dalam Islam? Apakah pernyataan Gus Ulil beresiko menormalkan praktik korupsi dan melemahkan moral publik? Seperti apa batasan berpikir agar tidak menabrak prinsip syariah yang sudah qot'i? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Taufik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terkait pernyataan Gus Ulil yang mengatakan kewenangan terhadap organisasi keagamaan untuk mengelola tambang bukan suatu sogokan, khususnya organisasi masyarakat atau ormas. Gus Ulil juga menilai ada istilah sogokan hasanah. Lantas menurut Anda Ustadz, bagaimana terhadap istilah sogokan hasanah ini Ustadz? Kalau terkait tambangnya kita tidak komentar dulu. Ya, karena nanti itu perlu panjang penjelasannya bagaimana pengelolaan tambang. Gitu. Cuma terkait istilah sogokan hasanah ini ya bermasalah. Mungkin mau disamakan dengan istilah bid'ah hasanah gitu ya. Entah itu serius atau sepertinya bercanda, tapi istilah ini tidak pas. Pertama dari sisi logika mantik, ya, ada istilah qaidatut tanakud, ya, yang isinya itu ya tidak boleh dua hal yang bertentangan itu dijadikan satu kalimat yang bersamaan. Misalnya saya pesan es panas misalnya, ya tidak bisa es panas. Kalau seperti itu nanti bisa muncul zina halal, ya, korupsi hasanah, ya, dengan tujuan membangun masjid pakai korupsi dan seterusnya. Asal bermanfaat dikatakan baik, tidak begitu. Syariat punya standar sendiri. Ya. Jadi kalau bicara nanti ada memang di dalam fikih itu eh, riswah, ya, ada yang dikecualikan, ya, tapi itu masuk dalam bab darurat, dalam bab darurat, bukan kita ingin menormalisasi. Sama seperti boleh makan daging babi misalnya dalam kondisi darurat. Tidak bisa disebut kemudian babi halal. Tidak begitu. Nah, terkait hadiah, ya, atau yang lain sebagainya itu, ya, maka ya dilihat sebetulnya indikasinya apa. Indikasinya apakah ini mau membungkam suara kritis atau memang sekedar mau memberi. Nah, kalau dari indikasi itu cukup sebetulnya untuk menentukan ini apakah masuk sogokan atau masuk hadiah dan sebagainya. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz saja beliau mengatakan, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, kanatil hadiyatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan. Hadiah pada masa Rasulullah itu memang hadiah. Ya. Wal yauma rishwah, tetapi hari ini rushwah. Coba bisa dibayangkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, ngasih sesuatu. Ini rishwah ini kaitannya memang banyak ke penguasa, ya, ke hakim. Jadi rakyat ngasih untuk agar kebijakannya itu lain. Insya Allah begitulah. Nah, alasan mungkin yang lainnya itu termasuk kalau darurat, maka kondisi darurat itu ya kaidahnya banyak itu turunannya itu.
dan semua mesti diperhatikan. Kalau tidak salah ada 8 kaidah turunan darurat. Tidak sekedar ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan segala macam yang dilarang, tidak sekedar itu. Tapi kaidah turunannya itu adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Kondisi darurat itu yang ditolerir itu adalah sebatas kadar kebutuhannya. Ya, memang kita dapati misalnya di kitabnya Imam Al-Mawardi ya, kitab Al-Hawi, termasuk di Ibni Qasim ya. Itu dikatakan bahwasanya kalau kita mau dicontohkan misalnya kaum muslimin ada ditawan pertawanan kaum muslimin, kemudian untuk membebaskannya harus membayar, maka dalam hal ini boleh membayar. Nah, itu kan kondisinya berbeda dengan kondisi yang normal-normal saja. Jadi memang kadar kebutuhannya itu kalau tidak mendesak betul ya tidak boleh. Nah, itu nanti para ulama membuat ya penjelasan lebih lah. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, gitu Ustaz. Dan terkait tadi yang telah Ustadz gambarkan dua kata yang saling bertentangan seperti es teh panas. Nah ini sogokan juga berlainan gitu ya, sogokan hasanah seperti yang tadi bermakna yang tidak saling bertentangan maksudnya. Lantas menurut Pak Ustadz, apakah istilah sogokan hasanah ini terindikasi manipulasi semantik yang berdampak negatif bagi masyarakat Ustadz? Ya kalau itu dalam rangka serius, ya memang itu istilah yang tidak pas. Tidak bisa disamakan dengan bid'ah hasanah, tidak bisa. Kalau itu bukan serius bercanda, nah itu ya tidak pantas bercanda begitu. Itu kaitannya dengan hukum halal haram dijadikan candaan. Nggih. Lantas lebih jauh juga dalam struktur sosial politik Indonesia, menurut Pak Ustadz, apakah gagasan semacam ini, sogokan hasanah ini berpotensi dipakai untuk menormalisasi praktik korupsi yang telah membudaya? Apakah kata-kata yang menyejukkan seperti niat baik, hadiah yang tadi juga Pak Ustadz telah paparkan, atau terima kasih dapat menjadi pelindung bagi praktik transaksional yang sesungguhnya dilarang dalam agama, Ustadz? Ya, sebetulnya tanpa ucapan beliau itu praktek-praktek itu kan sudah marak ya. Sudah marak kita bisa lihat ya, tidak hanya di kalangan elit ya, dalam ya di rakyat itu kan juga sudah biasa suap menyuap itu. Nah, problemnya hal yang biasa itu ya kalau salah itu jangan diteruskan, jangan dicari-cari dalilnya. Meskipun kalau kita kaji ya bisa jadi ada kita ketemu. Ya, misalnya di Tausih ala Ibni Qasim itu ya. Itu kan dijelasin misalnya ada orang ngangkat pejabat. Nah, pejabatnya ini tidak benar. Ya, yang calon pejabat. Terus kita ini merasa lebih soleh. Nah, maka kita boleh membayar. Ya, untuk kita yang jadi aja. Nah ini ada ungkapan begitu, dikatakan walau bibat lima lingkasir, meskipun dia mengeluarkan harta yang banyak untuk jabatan itu. Nah mungkin ini yang jadi alasan ya. Wa in hurima akhdhuhu min, meskipun yang ngambil itu tetap haram, tapi yang ngasih ini ya ditolerir di dalam Tausih ala Ibni Qasim. Ini mungkin kaul yang dipakai untuk tadi ini daripada dikelola asing lebih baik kita kelola. Nanti ini daripada nanti yang jadi pejabat itu adalah dia ya, kan lebih baik saya yang soleh. Soleh maka bayar enggak apa-apa. Nah ini ada kaul begitu ada. Tetapi tadi saya lihat posisikanlah itu pada kadarnya ya. Dan kewajibannya itu sebetulnya kewajiban utamanya itu adalah menghilangkan sistem yang rusak seperti itu, yang untuk jadi pejabat harus bayar. Itu kewajiban dasarnya itu begitu.
Ini zalim ini. Ya, harus dikoreksi mestinya. Bukan kemudian malah mengikuti tata cara yang rusak itu. Ya, ya kaul ini ada kaul. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika khalifah itu mengangkat pejabat yang zalim. Ya, beliau langsung itu koreksi di depan umum itu. Walaita adzlamal zalimin. Engkau telah mengangkat pejabat yang zalim itu. Fama jawabuka ghadan inda rabbil alamin. Ya. Diingatkan, apa jawaban engkau kelak di sisi Tuhan semesta alam kalau engkau ditanya begitu. Karena memilih pejabat yang zalim, yang enggak kapabel, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim itu dikatakan faqad khanallaha wa khanar rasul wal mu'minin. Au kama qala. Maka dia telah berkhianat pada Allah, berkhianat kepada Rasul dan berkhianat kepada orang-orang beriman. Sehingga apa nuansa dan semangat ini yang mestinya dimunculkan di tengah-tengah kondisi yang sudah rusak ini, suap menyuap ini. Ya. Sikap seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jangan hanya dibaca manakibnya saja, tapi sikap ini perlu ditanamkan di benak wabil khusus orang-orang pintarnya, para ulamanya itu untuk berani menasihati. Nah, kalau para ulamanya kemudian justru berusaha dalam tanda petik menormalisasi aktivitas itu, ya karena banyak ilmunya tadi, kita bisa lihat ya sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan. Nggih gitu, Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz untuk pemaparannya. Semoga ini lagi-lagi dalam agama sudah sangat jelas gitu ya Ustaz. Tidak ada percampuran antara halal dan batil karena halal tetaplah halal, batil tidak bisa menjadi halal gitu ya Ustaz. Apalagi dengan berbagai tadi walaupun bisa jadi ketemu tapi itu tetap sifatnya hanya bisa jadi juga dibuat-buat untuk mendukung kemungkaran tadi. Jazakallah sekali lagi Ustaz untuk pemaparannya pada kabar petang Nggih, kali ini. syukur. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe dan share dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.